siang. Silakan duduk. Dengan Puspita ya? Oh iya, Puspita. Oke. Gimana tadi pelajaran di sini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Sekolah di mana Puspita? Puspita sekolah di SMA 83 Jakarta, di Jakarta Utara, di Jalan Cipacaku. Oh, masih dekat dengan Pojok? Iya, dekat dengan. Dekat ya. Oke, jadi gini Puspita. Saya pengen ngambil data aja sih sama Puspita terkait dengan kenapa sih orang membuang sampah sembarangan gitu. Nah, untuk proses wawancara ini membantu saya dalam menyelesaikan tugas MOW, metode observasi dan wawancara. Untuk durasi wawancara itu nggak lama sih, cuma sekitar 45 menit gitu. Dan selama proses wawancara juga ini akan direkam dan nanti hasil rekamannya itu akan diketik, bahan yang saya dapat dari Puspita nanti akan buat belajar atau mungkin buat dipakai buat diskusi kelas gitu. Nah, sekiranya Puspita keberatan nggak nih untuk kayak gitu? Saya bersedia. Bersedia. Nah, ini ada inform consent, kesediaan. Puspita boleh baca dulu. Kalau misalkan ada hal yang nggak jelas boleh ditanyakan. Oke, baik. Menurut saya sudah cukup jelas. Oke, jadi bersedia ya. Iya, bersedia. Nah, untuk identitas Puspita juga ini akan dirahasiakan, jadi semuanya terjamin. Tenang aja ya. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya. Kita mau bersantai aja ya. Pertanyaan pertama nih Pus, apakah Puspita pernah ketika membuang sampah ditegur oleh pihak tertentu, misal kayak security, teman, atau guru, atau yang lebih eks lagi ke sekolah? Untuk membuang sampah sembarangan, saya tipe orang yang di sekolah itu membuang sampah pada tempatnya gitu. Karena ketika kita membuang itu kayak ada perasaan bersalah gitu. Jadi paling kalau ditegur sama guru saya di sekolah adalah ketika ada sampah di sekitar kita tapi kita tidak aware untuk membuangnya, baru guru akan mengingatkan gitu. Apalagi di kelas gitu ya, misal gini, itu di ujung kaki kamu ada sampah gitu, itu kelasnya kotor gitu, baru kita sebagai siswanya gitu diingatkan sama gurunya suruh buang sampahnya biar kelasnya agak sedikit rapi gitu lah. Oh gitu, jadi Puspita lebih sadar ke diri sendiri gitu ya, maksudnya ketika Puspita nggak mau sampah sembarangan, ketika Puspita mau sampah sembarangan Puspita masih berusaha, tapi ketika melihat sampah yang berserakan Puspita kurang aware gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu apakah Puspita meyakini jika membuang sampah tidak akan ada yang menghukum? Kalau tidak akan ada yang menghukum, terutama di peraturan Indonesia pasti ada, tapi untuk menjalankannya itu kan kayak sedikit kayaknya nggak bakal nih, kayaknya lo nggak bakal dihukum deh. Paling cuman kalau ketika kita membuang sampah sembarangan dan dilihat guru itu kayaknya malu banget gitu. Kayak aku tuh langsung berpikir gini, aduh parah nih, nanti nilai gue dikurangin lagi, karena habitnya jelek kan. Takutnya guru itu kayak berprasangka buruk sama kita gitu. Jadi karena kita membuang sampah sembarangan. Oh gitu. Oke, baik. Jadi Puspita yakin gak nih ada yang hukum? Yakin, karena walaupun di sekolah ya, siapa tahu guru melihat karena habitnya, karena dia lihat mungkin ya bentuk hukumannya adalah mungkin nilai kita jadi kurang bagus karena dia melihat kita ngebuang sampah sembarangan. Oke gitu, baik. Jadi pasti ada efek tertentu ya kalau misalnya kita ngebuang sampah sembarangan. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Puspita, apa yang Puspita pikirkan ketika membuang sampah sembarangan? Yang aku pikirin ketika, yang positif atau negatif? Yang Puspita pikirin pokoknya. Yang aku pikirin itu nggak ada tempat sampah, males jalan ke tempat pembuangan sampahnya. Yang ketiga, ya udahlah dibuang dulu gitu sebentar, nanti dibuang gitu kalau udah kelar selesai pelajaran gitu. Oke, baik. Jadi nunggu momen tepat untuk membuang sampah tempatnya gitu ya. Selanjutnya
apakah ada teman Puspita yang membuang sampah sembarangan dengan intens di tempat-tempat tertentu? Biasanya teman Puspita membuang di mana? Kalau intens ngebuang sampah itu misalnya di dalam kelasnya ya. Di dalam kelas kalau males keluar itu biasanya temen aku nyimpenin sampah itu di dalam kolong laci, ataupun kalau sampah permen atau lautan kayak ditaruh aja gitu di lantai. Jadi itu yang buruknya ya. Kalau yang bagusnya sih mungkin dia simpan dulu di situ, nanti dia buang lagi sampahnya ketika mau pulang sekolah gitu. Oke gitu. Nah, ketika teman Puspita ada yang intens buang sampah tidak pada tempatnya, itu apa sih yang Puspita lakuin? Kalau dia nggak intens, maksudnya nggak buang sampah pada tempatnya gitu. Jadi intens banget nih dia nggak buang sampah pada tempatnya. Nah, apa sih yang Puspita pikirin? Oh, yang aku pikirin mungkin dia males ke tempat sampahnya. Yang kedua itu mungkin kebiasaannya dia, dan dia tipe orang yang tidak aware terhadap lingkungan. Dan Puspita ada ini nggak? Ada ngasih tahu misalkan negur dia buat buang sampah itu ke tempatnya loh gitu. Aku biasa negurnya gini, kalau di kelas tuh itu di kakinya ada sampah gitu, berantak, maksudnya gini, itu di lantai berserakan gitu, coba dirapihin atau buang ke tempat sampah biar rapih gitu. Oke, jadi lebih timbur. Iya, kalau gini, nanti tuh ada pelajaran ini tahu, makanya kita harus bersih nanti kalau nggak kita disuruh, ya salah guru kalau kita ketahuan buang sampah, ada sampah gitu di tempat kita, nanti kita disuruh berdiri di depan kelas sebelum pelajarannya beberapa menit. Oke, jadi satu anak yang mau sampah sembarangan, yang lain kena efeknya gitu ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, ketika teman Puspita membuang sampah di tempat tertentu, apakah Puspita juga ikut buang sampah di tempat yang sama? Iya, misalnya nih, temanku suka buang sampah di tempat sampah yang bisa wastafel gitu. Jadi aku juga ikut-ikutan gitu buang tempat sampahnya di situ. Mungkin karena dekat juga mungkin dari kelas, ataupun kayak temanku misalnya menyediakan kantong kresek ditaruh di meja-meja di sekolah, kan ada cantolan di sampingnya, jadi taruh situ, jadi apapun sampah ya kita taruh di situ baru nanti kita buang. Oke gitu. Jadi berarti lebih ke ngikutin teman ya? Iya. Oke. Selanjutnya, ini pertanyaan terkait perceived behavior control nih. Nah, ketika Puspita sedang minum es atau jajan tertentu ya, nah Puspita posisi sedang di kantin nih, apakah bekas Puspita minum itu dibuang atau dibawa balik ke tempat, atau Puspita bawa balik setelah dari kantin? Kalau tempat sampah kita makan nih di kantin, terus ada plastik atau gelas gitu ya, sampahnya kalau nanti kita pulang yang lewatin tempat sampah, saya bawa sampahnya untuk saya buang. Tapi apabila saya melewati jalan lain yang tidak ada tempat sampahnya biasanya ditaruh aja di atas meja, karena nanti akan ada yang membereskan itu gitu. Oh, berarti Puspita ada indikasi bahwa ketika Puspita dan teman-teman meninggalkan sampah di atas meja kantin, ada harapan untuk petugas tertentu membersihkan sampah Puspita dan teman-teman gitu. Iya, karena biasanya memang hal seperti itu dilakukan gitu oleh ibu-ibu kantinnya ataupun OB yang ada di sekolah saya gitu. Tapi pada saat Puspita meninggalkan bekas makanan nih di atas meja kantin, itu Puspita niat atau emang istilahnya sudah selesai makan gitu? Tidak niat, nggak niat. Maksudnya gini, saya tidak akan, maksudnya ya nanti gampang gitu. Saya tidak tiba-tiba seorang seperti itu. Mungkin di momen-momen tertentu, karena adalah ketika kita meninggalkan sampah di atas meja, kayak ngebebanin orang aja gitu. Karena ini kan sampah kita, kenapa harus orang yang buang gitu? Oke, berarti Puspita lebih ke ngeliat situasi ya. Kalau seumpama di sana ada tempat sampah yang terjangkau, Puspita bakal bawa sampahnya untuk dibuang. Tapi kalau misalkan
sekiranya jauh tempat sampahnya, bos kita akan meninggalkan sampah di atas kantin dengan harapan nanti ada petugas yang membersihkan gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaannya adalah saat Puspita sedang malas nih membuang sampah yang Puspita punya, di mana Puspita membuang sampahnya? Ketika di dalam kelas. Jadi kalau misalnya dalam kelas kita makan atau merawat sesuatu ya sampah kertas gitu, jadi disimpan aja dulu di kantong kresek, nanti kita simpan di dalam tas, baru nanti pulang kita buang. Oke, meskipun di situ ada laci, Puspita tidak ada keinginan untuk membuang sampah kecil itu di laci, tidak pernah ada. Kalau di sekolah saya, di meja saya tuh di sekolah itu saya tipe anak yang bersih, kadang sampai kalau mejanya itu saya taruhin kertas dan itu buat buku saya, maksudnya dalam bukan karena tiap pagi itu ada tadarus dan membaca literasi, otomatis ada Al-Quran dulu di bawah situ. Betul. Ataupun Al-Quran taruh di meja lain dan tetap ada sih buku literasi. Nggak mungkin saya meninggalkan bekas sampah di situ karena buku. Yang kedua, kalau misalnya kita simpan sampah-sampah basah, otomatis kan bukunya nanti bakalan basah gitu. Oh begitu, jadi sepertinya Puspita sangat-sangat aware akan lingkungan ya. Ya. Alhamdulillah gitu ya. Itu bisa tuh Puspita ngajak teman-temannya buat aware seperti Puspita gitu ya. Bisa Jika sejalan. betul. Oke, apa yang selanjutnya yaitu jika Puspita di WC nih, jenis sampah apa sih yang biasa ditinggalkan di WC itu? Biasanya kalau di perempuan gitu ya, biasanya saya meninggalkan sampah seperti pembalut. Kalau habis olahraga kita suka mandi di kamar mandi SMA gitu, biasanya kita suka ninggalin otomatis sampo sasetan, kita tinggalin di situ, tapi di tempat sampahnya gitu. Di kamar mandinya disediakan tempat sampah ya? Ada. So, kalau misalnya sumpah di kamar mandi itu nggak ada tempat sampah kecil tuh, apa yang harus kita lakukan terhadap sampah-sampah yang terus ditinggalkan? Dibawa terus nanti dibuang ke tempat sampah yang ada di kelas-kelas gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada momen di mana pada saat di WC Puspita tidak membuang sampah pada tempatnya? Momen kayaknya botol minum deh, suka ketinggalan. Tapi bukan berarti meninggalkan sampah, tapi kayak lupa gitu loh. Kita mau minum nih, mau minum misalnya lem mineral gitu, pada saat habis jajan dari kantin, terus suka lupa kan, ya udah mau mengambil lagi males, jadi didiemin aja. Oh gitu, karena sudah terlalu jauh dari kamar mandi kan. Iya. Nanti untuk buat balik lagi buat sampah botol itu ya mungkin 2 kali gitu ya. Iya, tapi bukan sampah sih, kayak minum kita Benda, tapi ketinggalan Oh, gitu. Jadi Puspita mengkategorikan baterai ketinggalan dengan seperti sampah gitu ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu tempat termudah ketika Puspita sedang makan jajanan di kelas, di mana buat buang bekas jajanan itu, tempat termudah Adalah bisa di samping si cantelan yang ada di meja, terus ditaruh di plastik itu, ataupun plastiknya itu ditaruh di dekat samping kaki gitu. Itu memang plastik yang taruh di meja emang khusus buat sampah atau bagaimana? Iya. Oh, khusus buat sampah? Iya. Kadang. Jadi kita taruh di samping aja gitu, terus kita buang di situ. Oh gitu, berarti kelas Puspita itu termasuk kelas yang bersih ya, karena memang setiap meja itu ada cantelan buat tempat sampah gitu. Untuk cantelan tempat sampah nggak semuanya ada, tapi inisiatif saya sama teman saya di samping aja gitu. Oh gitu, jadi itu bukan program dari sekolah ya? Bukan, inisiatif aja sendiri. Oh, ada berapa banyak gitu yang pakai cara inisiatif Puspita? Beberapa sih nggak banyak kalau menurut saya, karena masih ada juga yang buang sampah di laci gitu. Kalau lagi makan ya di dalam kelas. Nah biasanya itu jenis kalian siapa? Perempuan atau laki-laki yang buang sampah? Yang menurut Puspita itu kayaknya anak sering banget deh buang sampah. Kayaknya perempuan deh, karena perempuan tuh sering banyak jajan kan ya dibandingkan laki-laki. Jadi dia suka nyimpen makanan di dalam
Aci kalau misalnya gurunya lagi, kita lagi bete nih dengan matematika, kita sering jajan terus dibawa taruh di kolong, terus dimakan biar nggak ngantuk gitu. Oh gitu. Jadi itu termasuk ke ini ya, juvenile delinquency, kenakalan manja. Oke. Tapi itu memang apa namanya, hal seperti itu memang hal-hal yang selagi kita bisa mencerna materi si guru, kayaknya it's okay aja kalau misalnya nggak ketahuan. Iya. Selagi kita tidak mengganggu teman kita yang lain gitu. Iya, akan jadi masalah ketika ketahuan. Betul. Tapi diusahakan sih kita nggak seperti itu ya Mbak ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, yaitu tentang niat di sini. Yaitu apakah guru Puspita sering mengingatkan untuk membuang sampah ke tempatnya? Iya, saling ingatin karena lingkungan sekolah itu kan harus dijaga. Jadi jangan mungkin ketika kepergok guru yang kayak killer gitu kayak ini sampahnya baik banget, pasti kan diingetin. Nah biasanya itu ngingetin itu rutin nggak gurunya ngingetin gitu? Ada beberapa guru mata pelajaran gitu sebelum masuk kelas dia ngabsen, setelah ngabsen ayo dibuang dulu sebelum belajar sampah-sampahnya yang tadi habis istirahat dibuang dulu, jadi kita bawa-bawain terus kita buang gitu. Oke, berarti memang gurunya juga aware terhadap lingkungan gitu ya? Iya, tapi cuma beberapa guru. Cuma beberapa guru. Oke. Guru biasanya tuh gurunya tuh ngeliat orang nggak sih, bisa gini? Misalnya pas Puspita nih masuk kategori rapih, nggak ada jarang ada yang buang sampah pada tempatnya gitu ya. Itu biasanya guru tuh tetap mengingatkan atau bagaimana? Kalau seandainya kelas menurut saya gitu ya, pengalaman kelas saya ketika kelasnya rapi bersih guru nggak bakal ngingetin, tapi kalau ketika yang kita jorok pastinya gurunya ngingetin karena kan dia ngelihat pakai mata kepalanya sendiri gitu, kayaknya kelasnya kotor gitu. Nah, itu si guru itu mengingatkan ketika di kelas atau ketika ada misalkan setelah upacara atau sedang jalan menuju kantor atau pada saat apa nih mengingatkannya? Mengingatkan ketika mereka melihat sampah ada di sekitar kita gitu. Tanpa melihat situasi apakah di kelas atau di mana gitu. Jadi ketika Tanpa melihat situasi, jadi ketika dia melihat itu ada sampah, diingatin sama gurunya. Oke. Nah, Puspita nih, berarti salah satu murid yang sering diingatkan membuang sampah. Tidak, karena saya tidak pernah jarang membuang sampah sembarangan gitu. Oke, begitu ya. Tapi lebih kayak ke kelas gitu loh ngingetinnya. Kan karena kan ketahuan di kelas, maksudnya kayak itu perlakuannya siapa, ntar kita kena semua. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, berarti memang guru itu mengingatkan ketika ada sampah langsung diingatkan gitu ya kalau melihat situasi. Iya. Selanjutnya nih, di sekolah Puspita ada nggak sih tempat pembuangan sampah, kayak maksudnya pengolahan sampah gitu? Untuk pengolahan sampah ada, itu ada program sekolah mungkin ya, tapi yang mengelola sampah itu adalah anak-anak OSIS. Jadi yang mereka yang di training dan beli materi tentang pengolahan sampah ya anak-anak OSIS gitu. Oh begitu, berarti memang ada tim khusus untuk mengolah sampah kan? Iya sih, anak OSISnya itu gitu. Nah itu kalau begitu berarti anak OSIS itu intens juga ya ngasih tahu kalau misalkan buang sampah itu bertempatnya, atau misalkan apa ketika ada nggak sih siswa yang ketika membuang sampah ketahuan membuang sampah itu langsung dieksekusi gitu sama OSIS atau pihak guru tertentu? Mungkin kalau sama OSIS mungkin mereka yang mengelola ya. Jadi mungkin mereka lebih aware gitu ketika mereka mengingatkan, oh ya jangan lupa sampahnya yang ini dibuang di tempat sampah yang warna ini, kalau sampahnya basah dibuang di tempat yang warna ini, lebih ngarahin ke situ sih. Oh gitu, berarti kalau masalah yang menghukum siswa itu bukan ranahnya OSIS itu? Bukan. Oke. Mungkin mungkin ketika mereka itu sebel kali ya, misahin si sampahnya ini kayak udah dibilangin tapi kok nggak dilakuin, mungkin capek kali ya, ada beberapa orang yang ini gua tuh udah gini gitu. Jadi memang ada beberapa siswa yang bandel untuk diingatkan gitu ya. Oke, baik. Tapi sejauh ini Puspita menganggap OSIS di Puspita itu aware, maksudnya
bagus nggak sih cara mereka mengingatkannya, karena kan waktu itu kan kelas 2 SMA ya, bagus nggak sih cara mereka mengingatkan ke atasannya gitu, cara Untuk mereka menyampaikan untuk ini. itu sih kayaknya sopan, karena kan teman kita yang ngebilangin gitu. Ketika mereka bilang ke rumah juga ya, karena kita tahu gitu, oh sifat mereka emang kayak gini, jadi kita udah biasa gitu. Biasanya di OSIS Saya tidak. tidak sih. Oke, pertanyaan selanjutnya itu adalah, apakah ada fasilitas tempat sampah untuk membuang jenis sampah yang berbeda? Ada kayak dua warna, kalau di tempat saya ada dua warna, kayak oranye sama biru ya. Tapi setelah nanti di pojok kelas di pojok dekat lapangan gitu kayak ada tempat sampah, itu ada 3 jenis gitu, ada warna yang berbeda. Itu kayak mungkin boleh kita buang sampah jenis yang sampai ada 3 jenis itu di tempat itu. Tapi kalau untuk sehari-hari bisa juga buang sampahnya di depan kelas yang udah ada tempat sampah yang berwarna-warna gitu. Oke gitu, baik. Oke Bu Spita nih, tadi kan di sekolah itu kan menyediakan tentang pengolahan sampah gitu ya. Sekolah kan tuh gede ya, maksudnya sampahnya pasti banyak. Nah itu berarti ada penampungan sampah yang besar dong dari sekitaran sekolah Bu Spita atau bagaimana? Ada. Jadi ini yang tadi tempat sampah yang 3 warna itu dikumpulkan sama si OSIS ini ketika mereka sudah mengolah sampah, terus dipisah-pisahin, terus mereka simpan sampahnya yang beda-beda jenis itu di tempat sampah yang 3 jenis itu. Oke. Disimpan dulu. Untuk volumenya itu sampah setiap harinya dikirim ke bagian yang buang sampah atau bagaimana? Kayaknya kalau untuk momen-momen tertentu di baru mereka yang mengolah sampah, karena nggak mungkin tiap hari mengolah sampah karena tugasnya belajar buat mengolah sampah. Bener kan ya Mas? Tadi kan Mas Vita bilang nih di sekolahnya itu kan ada pengolahan sampah. Nah sekolah itu kan gede, sampahnya pasti banyak dong yang dihasilkan dari sekolahan itu. Nah itu sampahnya berarti ada tempat khusus penampungan sampah yang cukup besar di sekolah Mas Vita gitu? Ada. Itu nggak mengganggu aromanya? Oh, mungkin ada beberapa yang dipilih dan disimpan di tempat 3 jenis sampah yang tadi itu. Kemudian sisanya itu dikirim sama tukang sampah. Sama di sekolah saya nggak ngerti ada tempat kayak buat membakar sampahnya gitu. Oh gitu. Ada tempat khususnya gitu, jadi nanti ada buat kayak membakar gitu pokoknya. Oke, untuk meminimalisir gitu lah ya. Iya. Nah itu kan tadi kita dibilang ada 3 jenis sampah, tempat sampah gitu. Nah itu ukurannya gede atau bagaimana? Ukuran dari semeja ini ukurannya. Iya. Oke. Nah untuk proses pembakaran sampah itu sendiri yang itu per minggu atau emang selumpuknya aja gitu? Saya lihat sih mungkin per minggu atau beberapa hari sekali. Per minggu. Tapi yang jelas itu tidak mengganggu sekolah ya? Tidak. Asapnya itu? Tidak, karena sampingnya sawah. Oh gitu. Jadi aroma si sampahnya langsung Ke sawah. Oh gitu baik. Tapi nggak kayak langsung membakar apinya gede banget, nggak kayak Menyicil gitu berarti ya? Iya. Selanjutnya nih, bagaimana cara pihak tertentu memotivasi Puspita khususnya atau yang benar lainnya untuk tidak membuang sampah pada tempatnya? Bagaimana sih cara guru itu ngebilangin murid-muridnya, atau bagaimana sih cara si OSIS itu ngebilangin teman-temannya untuk tidak membuang sampah pada tempatnya? Kalau untuk gurunya sendiri mungkin lebih kayak ke visi misi dari sekolahan sendiri untuk kayak menjaga kebersihan, sering banget ngingetin akan hal tersebut. Terus yang kedua adalah ini loh, sekolah nyediain sarana dan prasarana, kalau bukan kita siapa lagi yang rawatnya. Terus kalau memang sekolah udah indah, ya jangan dikotorin dengan si sampah tersebut gitu. Lebih niatin ke situ sih, kayak ke upacara mungkin mereka melakukan rapat atau gimana, atau melihat keadaan sekolah kayak jangan buang sampah sembarangan, lebih ke situ sih, lebih forum di upacara di mana. Lebih forum di mana ada momen ketika semua siswa mendengarkan si satu berbicara gitu ya. Nah itu kan kalau cara si guru. Nah kalau cara si OSIS sendiri bagaimana tuh? Cara mengingatkan teman-temannya, cara memotivasi, kan banyak kan? Apalagi satu sekolah itu kan bisa ratusan orang ya.
Mungkin lebih ke grup angkatan ya, kalau mungkin dari si OSISnya misalnya ada ketua angkatan atau ada temen yang paling menonjol di antara yang lain dalam hal bergaul gitu, mungkin disuarakan oleh orang itu gitu, di manage sama orang Oke, itu. berarti lebih ke si cara OSIS itu lebih ke ngambil orang-orang yang menginfluence teman-temannya gitu. Iya, ataupun ke ketua kelasnya per masing-masing kelas. Oh gitu. Ya, betul. Oke, selanjutnya itu adalah bagaimana tenaga kesehatan memberikan pengarahan mengenai sampah berbeda jenis. Kalau tenaga kesehatan mungkin kalau di sekolah saya kurang ada, ini PMR kali ya. Bisa. PMR itu paling kayak kalau di UKS kan suka ada yang nongkrong-nongkrong di UKS tuh kalau pelajaran. Ini dong tolong jangan dibuang sampah jajanannya di dalam ruang UKS gitu. Begitu sih. Berarti lebih mengingatkan juga berarti ya. Itu kan masalah mengingatkan buang sampah pada tempatnya. Nah kan tadi kan ada ada macam-macam sampah, macam-macam sampah bus, ada organik sama anorganik. Nah bagaimana cara mereka mengedukasi teman-temannya bahwa kalau misalkan sampah yang anorganik ini begini loh dan buangnya di sini. Karena kan ada ya banyak siswa juga yang mereka nggak tahu menaung tentang itu sampah organik atau anorganik. Jadi asal buang aja sampah aja ke warna hijau kah atau ke warna oranye kah gitu. Kalau di sekolah saya kayaknya yang anorganik sama yang organik kayaknya tidak di kurang begitu itu, tapi dibilanginnya gini, perbedaan antara sampah basah dan sampah kering gitu. Jadi sampah kering kayak berupa kertas, rautan yang kayak gitu-gitu, tapi kalau sampah basah seperti kayak hal-hal kayak bekas es kayak gitu sih. Mungkin untuk dikelola lebih lanjut gitu. Oh gitu, berarti lebih kejelasin sampah kering sampah basahnya dibanding sampah organik sama anorganik. Iya, kayak sampah basah misalnya kita kayak buang makanan di tempat sampah basah gitu, yang ada sisa-sisa makanan banyak gitu. Oh kayak gitu. Nah gini, ini pertanyaan terakhir nih. Saya pengen nanya lebih personal. Jadi gini Bos, pasti kan Puspita pernah membuang sampah ya dengan alasan entah malas, entah tidak adanya fasilitas gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita pertanyaan terakhir ya Bos ya. Ini lebih personal sih. Jadi gini, kan Puspita kan kayaknya lebih aware banget ya sama lingkungan. Pastinya tidak serta merta Puspita punya pikiran bahwa kebersihan itu penting atau segala macam dan lain-lain gitu. Nah itu apa sih yang Puspita dapat dari mana gitu? Inisiatif untuk bisa aware sama lingkungan. Untuk aware sama lingkungan sendiri kan ketika di sekolah gitu ya, betah nggak sih ketika ngeliat sekitar lingkungan kita jorok gitu, kayak lantainya ada noda-noda kayak gitu, pasti kan gak nyaman dilihatnya gitu kan, kayak jorok banget gitu. Jadi ya dipel harus bersih gitu ketika kita melakukan upaya pembersihan untuk menjaga itu, terus ada teman yang tidak melakukan hal yang sama, mungkin diingatkan gitu, ini gue udah capek-capek ngepel, udah capek-capek jaga, tapi temannya malah apa sih, tidak menjaga kebersihan, malah membuat kotor. Diingetin kalau buang sampah yang sekiranya makannya langsung dibuang, jangan ditaruh di kolong, nanti ada bau-bau yang gak enak gitu. Terus didapat dari mana? Mungkin dari kakak, karena ketika kita membuang sampah apalagi bekas makanan gitu ya langsung dibuang ke tempatnya. Apalagi kalau makan gitu ya, makan ya itu piring kotor, piring bu ya harus dicuci gitu segera mungkin. Maksudnya masa itu yang bikin kotor terus orang yang dicuciin gitu, jadi kayak dapat itu dari situ gitu. Oke, berarti lebih ke budaya di keluarga kita sendiri ya. Nah, berarti kalau misalkan kasus seperti itu, Bos, yang saya tangkap adalah Bos kita mengambil hikmah sendiri ya. Berarti dari pihak keluarga tidak ada mengingatkan gitu. Tapi lebih ke Bos kita yang ngambil bahwa kalau misalkan kita yang berantakin, kalau misalkan kita yang makan atau apa, kita harus bertanggung jawab akan hal itu gitu ya. Iya sih, lebih ke situ. Oke, baik. Pertanyaannya sudah selesai Bos ya. Jadi saya juga sudah dapat datanya dari Puspita.
Saya berterima kasih sama Puspita karena sudah datang jauh-jauh dari Pulau Garuda ke sini untuk menyempatkan wawancara, gitu ya. Dan semoga apa yang Puspita sampaikan itu adalah jadi amal baik untuk kita sama-sama belajar. Saya sangat terima kasih loh. Terima kasih Iya, banyak. sama-sama Mas. Oke. Saya permisi Mas. Oke, ternyata tips